So, halo guys, selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Jadi tadi kita habis bikin video mukbang ya, habis makan siang, dan sekarang suamiku lagi ngedit video untuk YouTube channelnya dia. Dan aku nggak tahu aku mau ngapain, jadi aku bikin video aja bersama kalian. Jadi aku sendirian nih ya, tidak ada suamiku. Dan di depan aku ada secangkir susu gandum rasa coklat, enak banget ini guys. Dan apa sih yang mau aku bahas di siang hari yang indah ini? Jadi mungkin belum banyak yang tahu tentang siapa aku. Jailah, emang siapa sih gue? Saya sih berharap dengan saya menceritakan pengalaman kehidupan saya bisa menjadi berkat untuk banyak orang, bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang. Mungkin kalian saat ini sedang berada di posisi saya dulu, yang dimana saya di usia muda, di usia masih sekolah, saya sudah tidak memiliki orang tua lagi. Saya kekurangan kasih sayang orang tua. Tapi puji Tuhan sekali, Tuhan mengirimkan sosok manusia terbaik di dunia ini selain orang tua saya, yaitu suami saya. Dia adalah sosok pengganti orang tua saya, sosok figur yang sangat dewasa, sangat mengayomi saya, sangat bertanggung jawab, dan sangat mencintai saya setulus hati. So I love you suamiku. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu ya, yang kita mulai dari usia saya. Pada saat itu tahun 2005, itu berarti 13 tahun ya, usia saya 13 tahun. Saya kehilangan sosok bapak saya, Bapak Edward Haposan Reja Guguk. Dulu itu kehidupan kami itu sangat enak. Karena bapak itu dulu kerjanya itu kayak bandar receh, bisa disebut bandar receh lah ya. Karena dia itu kayak menukarkan uang-uang receh ke supermarket. Dulu tuh belum ada jasa penukaran uang seperti sekarang ya. Ya penukaran uang receh untuk kayak supermarket, restoran, ke bus-bus tuh. Dulu bokap tuh rajanya. Makanya dulu tuh sampai ruang tamu di rumah kita itu yang di Cililitan itu penuh dengan duit. Duit tuh dikarung-karungin. Kalau banyak orang menyimpan uang di bank, kalau kita itu uang itu dikarungin dan ditaruh di ruang tamu, terus sama di kamar ya. Tapi ya namanya juga kehidupan, pasti ada saatnya kita akan di atas, saatnya kita akan di bawah, roda kehidupan selalu berputar. Terus gara-gara, kalau nggak salah gara-gara ongkos naik waktu itu. Dan pokoknya udah banyak saingan bokap, saingan bapak. Jadi kayak usahanya itu udah mulai menurun lah. Dan bapak itu udah mulai sakit-sakitan. Akhirnya operasi. Akhirnya beliau dipindahkan tahun 2005 itu. Dia sempat dirawat di RS Pasar Bo, Jakarta Timur. Tapi dari sana sudah angkat tangan. Dan akhirnya dioper ke RS Cipto Mangunkusumo, RSCM. Setelah bapak itu menghembuskan nafas terakhir. Dan yang bikin sedih itu pada saat bapak itu masih di rumah sakit, dia itu sering banget nyariin aku. Karena mungkin memang aku adalah anak kesayangan beliau, princessnya beliau. Dan ya sedekat itu sih sama bapak, sampai dulu tuh minta susu aja tuh maunya itu bikinan bapak, bukan mama. Terus kalau tidur itu maunya dikolonin sama bapak. Ya. Dan ekonomi pasti turun. Drastis banget. Akhirnya nyokap lah menjadi tulang punggung keluarga sekaligus kepala keluarga, karena ya bokap sudah nggak ada. Dan di video ini saya juga ingin sekali berterima kasih kepada gereja saya, gereja yang membangun iman saya, gereja GPIB Horeb, karena saya pengen nangis jadinya, karena mereka itu luar biasa baik sekali. Jujur ya, pembiayaan untuk masalah pemakaman dan sebagainya itu
pihak gereja yang membantu kami. Terus bapak sama mama itu dikasih tempat untuk persemayaman itu, rumah dukanya itu di gereja, di aula gereja. Jadi kayak saya berhutang budi besar sekali kepada gereja yang membangun iman saya, gereja GPB Horeb Cililitan, Jakarta Timur. Dan setelah bokap meninggal, puji Tuhannya nyokap itu memang tipikal orang yang pekerja keras. Nyokap itu bukan tipikal ibu-ibu yang cuman mau duduk diem di rumah menanti suami pulang kerja, menanti uang dari suami, bukan. Jadi kalau bokap kerja, nyokap juga kerja. Untungnya di situ. Jadi ketika bapak itu udah nggak ada, mama bisa mengambil peran tersebut sebagai tulang punggung keluarga dan sekaligus kepala keluarga di rumah. Salut sih sama nyokap, salut banget bagaimana bisa dia menghidupi kami anak-anaknya. Meskipun saya dari SMP itu saya dapat beasiswa. Saya itu dapat bantuan dari, kalau kalian tahu Pusat Grosir Cililitan, dulu saya adalah salah satu anak asuh mereka dari manajemen sana. Dan setiap bulan itu saya dapat uang dari sana sekitar 200.000. Buat kalian mungkin memang itu tidak banyak, tapi buat saya dan buat mama saya itu cukup besar. Lalu saya juga dapat bantuan sebagai anak asuh juga dari gereja, dan dapat bantuan juga dari sekolah gitu, bantuan dana BOS. Puji Tuhan, karena bantuan-bantuan tersebut saya memang tidak mempunyai masalah terlalu besar untuk permasalahan biaya sekolah dari SMP sampai SMA, sampai saya lulus SMA. Tapi tetap ya, namanya kehidupan, kita juga butuh makan. Dan nyokap itu, mama itu, wow, amazing. Dia itu dari yang biasanya kita bisa biasa ngelihat uang, apa-apa gampang banget belinya, tiba-tiba dia banting setir cuman jadi jualan kopi di pinggir jalan. Dulu mama itu jualan kopi pertama di Cililitan, di seberang PGC di Pangkalan Kopaja 57. Terus mungkin banyak saingan atau gimana, saya juga nggak ngerti. Terus mama itu akhirnya pindah ke daerah UKI. Di situ yang bikin saya nangis ya. Karena saya sempat beberapa kali, 1 kali atau 2 kali, saya sempat nyamperin mama. Bagaimana bisa beliau bekerja sangat keras, tidak memperdulikan kesehatannya. Yang penting anak-anaknya itu bisa tetap sekolah dan bisa tetap makan. Beliau bisa berdiri dengan tegar, dengan tegak. Walaupun tanpa sosok seorang suami di sampingnya, tapi beliau bisa sukses untuk minimal bisa menyekolahkan kami sampai tingkat SMA. Karena tidak lama setelah bapak meninggal, 4 tahun kemudian, saking kerja kerasnya mama, saking dia nggak peduli dengan kesehatannya, ternyata dia sakit. Ada benjolan di sini di lehernya. Setiap ditanya itu dia nggak pernah mau jawab itu apa. Sampai akhirnya 2009 mama masuk rumah sakit itu pertama kalinya. Dan kehidupan saya itu berubah. Yang biasanya tidur di rumah, tidur di atas tempat tidur, terus tiba-tiba harus tidur di lantai rumah sakit. Karena satu-satunya yang mau jagain mama cuma saya. Jadi ya, saya berangkat dari rumah sakit. Sebelum berangkat sekolah, saya sebelumnya nebus obat dulu. Saya nebus obat pagi-pagi sekali. Lalu saya berangkat sekolah, pulang dulu ke rumah buat nyuci baju, ganti baju, habis itu berangkat lagi ke rumah sakit. Gitu aja kehidupan tuh selama mama di rumah sakit. Sampai mungkin mama ngerasa kayak ini udah nggak bener nih kalau misalkan dia itu hanya di rumah sakit, karena mau nggak mau kita nanti makan dari mana gitu loh ya. Dan akhirnya nyokap mama itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia nggak peduli dengan kesehatannya, padahal waktu itu udah kritis, udah parah banget penyakitnya. Dan saya juga shock banget karena mama itu nggak diskusi dengan saya dulu.
kalau mama pengen pulang gitu. Dan akhirnya dia pulang ke rumah, dia pulang, dan sampai pas pada saat di rumah tuh dia nggak bisa jalan normal kayak kita jalan biasa gitu. Dia tuh jalan tuh udah kayak ngerembet nembok. Cuman dia karena dia pengen balik kerja lagi, pengen nyari uang lagi untuk anak-anaknya supaya bisa tetap makan. Makanya saya benci banget sama orang-orang yang suka ngebentak mamanya, orang-orang yang jahat dengan mamanya. Itu saya benci banget orang-orang yang kayak gitu. Papa. Hai. Hey, alles gut. Makanya kalau misalkan selama ibu kalian masih ada, selama orang tua kalian masih ada, buat mereka bangga. Ich höre dich bis an meinen Computer weinen. Alles gut. Dan beberapa hari kemudian setelah nyokap itu nyampe rumah, nyokap masuk rumah sakit lagi. Dan di sini aku juga pengen berterima kasih dengan salah satu tetangga aku, Mam Ade, karena walaupun kita tidak punya hubungan darah, tapi Mama Ade itu udah kayak sosok gimana ya, kayak pengganti nyokap yang baik banget, yang walaupun kita nggak ada hubungan saudara, tapi dia yang sangat care banget sama nyokap aku, sama aku, yang kalau misalkan dia tuh suka banget nanyain, "Lo udah makan belum?" gitu. Padahal nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan darah. BH. Hey, get away. Aber du bist ein Auge. Alles good. No. Iya. Ini podcastku. Fine. Iya, aku nggak nangis lagi. Get away, gitu. Oke. Jadi nggak lama, itu pas banget sih kejadian pas pas nyokap masuk rumah sakit lagi untuk kedua kalinya. Karena saking aku udah nggak tega ya, akhirnya kita masukin lagi nyokap ke rumah sakit. Pada situ pas banget ada orang gereja dateng, dan ya mau nggak mau aku harus nemenin orang gereja ini dulu di rumah, kayak ya nemenin mereka dulu. Dan Mama Ade tuh yang nganterin mama tuh ke rumah sakit. Dan akhirnya aku gak lama, gak nyampe sejam, aku nyusul mama ke rumah sakit. Dan yang aku bikin shock, aku bikin bener-bener shock banget. Ini aku ngobrol sama Mama Ade berkali-kali tentang ini. Sampai aku di rumah sakit gak sampai 1 jam selisihnya pada saat mama pergi ke rumah sakit dan aku nyusul beliau. Itu mama udah gak inget lagi sama aku, udah gak inget lagi siapa aku. Padahal aku lahir dari rahimnya, aku persis di sampingnya, aku bilang mama, tapi dia udah gak inget siapa aku. Itu situ kayak dihujanin 1000 peluru rasanya. Dan aku gak tega ya pada saat aku nemenin mama di rumah sakit itu. Mama itu udah sesak napas. Sebelum dia koma, dia sesak napas. Dia tuh selalu muter-muter oksigen karena dia ngerasa gitu. Dan akhirnya mama dapat kamar naik ke atas kita. Dan selang berapa jam kemudian, setelah mama sampai di kamar, itu mama koma. Kalian bayangin betapa sakitnya aku pada saat itu melihat mamaku koma. Dan sebelum dia meninggal, dia gak ingat siapa aku.
Dan aku juga berterima kasih banget sama kakak-kakak gereja aku, Kak Elis, Kak Debbie, Kak Yeti. Kalian orang terbaik yang Tuhan kirim dari surga untuk aku. Kenapa? Karena kalian itu, wow, kita tidak ada hubungan darah, kita tidak ada hubungan saudara kandung, tapi kita saudara dalam iman. Kalian tuh mau datang berkali-kali ke rumah sakit untuk mendoakan mamaku, dan teruntuk juga untuk uh, pendeta aku pada saat itu, pendeta Ibu Marji Rerehina Dulwana. Aku berterima kasih sekali sama kalian. Kenapa? Karena kalian dengan tulus mau mendoakan mamaku. Berkali-kali kalian datang ke rumah sakit. Makanya aku tuh kayak, oh my god, Tuhan Yesus tuh baik banget. Dan pada saat mama meninggal, kalian bisa bayangin kondisi aku udah yatim piatu, aku tidak punya penghasilan, aku tidak bekerja sama sekali, dan aku nggak tahu pada saat itu bagaimana untuk proses penguburan mama, untuk apa namanya, formalin, lalu peti jenazah, pemakaman segala macam. Aku nggak ngerti sama sekali. Aku juga nggak kepikiran sama sekali tentang hal itu. Tapi puji Tuhan sekali, tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan aku. Dari proses formalin sampai penguburan mama, sampai acara penghiburan, itu saya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Ada saja bantuan yang datang dari keluarga Purba, dari Karina Sembolon, terus pastinya dari orang-orang gereja yang luar biasa banget. Kalian dipakai sama Tuhan untuk membantu aku. Dan setelah mama dikuburkan, kalian bisa bayangin betapa hancurnya aku pada saat itu. Saat itu aku masih SMA kelas 3, waktu mau ujian semester ganjil. Pada saat itu kondisi psikologis pastinya terguncang, tapi aku nggak mau jatuh terlalu dalam. Kenapa? Karena hidup aku masih panjang, ada masih jalan kehidupan yang harus aku jalanin. Dan kalau misalkan Tuhan udah kasih ujian ini dan aku bisa melewatinya, itu tandanya aku naik kelas. Dan Tuhan akan menguji aku lagi dengan berbagai macam pencobaan supaya aku bisa menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi. Aku percaya itu. Dan aku nggak nyangka sih ya, puji Tuhan sekali, ada salah satu namboruku. Dia bukan orang, bukan gimana ya, bukan keluarga dekat, bukan keluarga yang langsung dari adik atau bapak atau kakaknya abangku, bukan, kakaknya bapakku, bukan, tapi sudah jarak sepupunya bapak lah gitu. Beliaulah orang yang setiap bulan datang ke rumah ngasih bantuan supaya aku bisa tetap sekolah, kayak ngasih uang jajan lah gitu, 200 ribu. Mungkin buat kalian itu gak seberapa, tapi buat aku bukan masalah uang ya, bukan, tapi bentuk perhatiannya. Dia datang ke rumah, dia nanyain kabar, setidaknya memastikan kalau kami baik-baik saja di rumah gitu. Dan juga ada tulangku yang suka datang ke rumah, suka nengokin gimana kabarnya. Padahal bukan adiknya,
mama langsung atau abangnya mama langsung atau bukan keluarga yang langsung sedarah langsung lah gitu, hitungannya udah jauh lah, tapi kok Tuhan ada aja ngirim orang-orang yang baik untuk tetap ngasih perhatian sama aku. Setidaknya aku ngerasa bahwa I'm not alone gitu. Dan sekarang siapa yang menyangka setelah perjuangan kehidupan aku, sekarang aku bisa ada di negara ini gitu loh. Aku nggak pernah bermimpi untuk bisa tinggal dan menginjakan kaki di Eropa. Nggak pernah bermimpi sampai bisa menikah dengan seorang warga negara asing, berbeda negara, berbeda budaya, berbeda bahasa. Itulah, kita nggak ada yang pernah tahu rahasia Tuhan itu, bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa sekali. Dan aku berharap kalau misalkan teman-teman mungkin saat ini sedang terjatuh atau mungkin berada di posisi yang pernah aku alamin dulu, tetap berjuang, tetap berdoa. Ingat, tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia akan selalu memberikan kejutan-kejutan besar dalam kehidupan kamu. Dan pesan untuk teman-teman semua, jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak akan tahu esok hari orang yang kamu hina itu akan menjadi seperti apa. Mungkin saat ini kamu sedang berada di atas, tapi ingat, roda kehidupan selalu berputar. Ya. So, ini aja video yang bisa aku kasih sama kalian. Semoga ada pelajaran, ada hikmat yang bisa kalian petik dari kehidupan aku, perjalanan hidup aku. Karena aku pengen hidup aku bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Itu aja. Oke, so thank you for watching. Sampai jumpa di next video selanjutnya. God bless you.